Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salsabila Diazara dengan NIM 240294040. Di sini saya akan menjelaskan media kelompok saya, yaitu kelompok C. Media kami yaitu papan refleksi. Di sini saya menggunakan touchpad warna-warni sebagai penanda titik-titik koordinatnya. Kemudian saya hubungkan titik-titik itu dengan benang jagung agar bentuk bangun ruangnya menjadi lebih jelas. Refleksi atau pencerminan merupakan salah satu jenis transformasi geometri yang menghasilkan bayangan suatu objek terhadap garis tertentu yang disebut sumbu cermin. Dalam refleksi, setiap titik pada bangun akan berpindah ke posisi baru dengan jarak yang sama terhadap garis cermin, namun berada pada sisi yang berlawanan. Langsung saja kita masuk ke contoh soal yang pertama. Tentukan bayangan terhadap titik A 3,2, titik B 4,4, titik C 5,4, titik D 7,2 oleh refleksi terhadap sumbu X dan sumbu Y. Kita gunakan touchpad berwarna biru sebagai titik A, touchpad berwarna kuning sebagai titik B, touchpad berwarna putih sebagai titik C, dan touchpad berwarna merah sebagai titik D. Berdasarkan soal tadi, titik A berada di 3,2, kemudian titik B berada di 4,4, titik C berada di 5,4, dan titik D berada di 7,2. Nah, yang pertama kita akan mencerminkan titik-titik ini terhadap sumbu X. Caranya, pertama kita lihat titik A itu berada 2 satuan terhadap sumbu X. Berarti pencerminannya juga 2 satuan terhadap sumbu X. Jadi 3,-2. Kemudian untuk titik B. Titik B ini dapat kita hitung ya. Dia itu berada di 1, 2, 3, 4. 4 titik terhadap sumbu X. Berarti dia juga berada di 4 titik terhadap sumbu X di sisi lainnya. Kemudian titik C itu berada di 4 satuan juga terhadap sumbu X. Berarti cerminannya juga 4 satuan terhadap sumbu X di sisi lainnya. Kemudian untuk titik yang keempat, yaitu titik D, itu berada di 2 satuan terhadap sumbu X. Berarti pencerminannya juga 2 satuan terhadap sumbu X. Kemudian kita cerminkan terhadap sumbu Y. Caranya itu kurang lebih sama. Pertama yaitu titik A berada di 3 satuan terhadap sumbu Y. Pencerminannya juga berada 3 satuan terhadap sumbu Y di sisi lainnya. Kemudian untuk titik B, 1, 2, 3, 4. Berarti 4 satuan terhadap sumbu Y. Kemudian untuk titik C ada di 6 satuan. Jadi pencerminannya juga di 6 satuan di sisi lainnya di sumbu Y. Begitu juga dengan titik D. Titik D ini berada di 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 satuan terhadap sumbu Y. Berarti pencerminannya di sini. Kemudian kita hubungkan titik-titik itu dengan benang jagung agar bangun ruangnya itu menjadi lebih kelihatan ya. Di sini dapat kita lihat bangunnya itu bangun trapesium. Nah, dapat kita lihat juga pencerminan terhadap sumbu-sumbu X dan sumbu Y-nya. Ini titik awal kita pada soal. Kemudian ini adalah pencerminan terhadap sumbu X dan ini pencerminan terhadap sumbu Y. Dapat dilihat ya hasil pencerminannya. Kita perhatikan titik A yang asalnya itu 3,2 setelah dicerminkan terhadap sumbu X itu menjadi 3,-2. Begitu juga dengan titik B yang awalnya 4,4 ketika dicerminkan terhadap sumbu X menjadi 4,-4. Titik C yang awalnya 6,4 ketika dicerminkan menjadi 6,-4. Dan titik D yang awalnya itu 7,2 ketika dicerminkan terhadap sumbu X menjadi 7,-2. Nah, untuk sumbu Y dapat kita lihat di sini titik A yang awalnya 3,2 ketika dicerminkan terhadap sumbu Y itu menjadi -3,2. Kemudian titik B yang awalnya 4,4 ketika dicerminkan terhadap sumbu Y menjadi -4,4.
Kemudian titik C yang awalnya 6,4 ketika dikembalikan menjadi min 6,4. Dan titik D yang awalnya 7,2 menjadi min 7,2. Dari penjelasan tadi dapat kita tarik kesimpulan bahwa refleksi terhadap sumbu X, bayangannya itu menjadi A, min B. Sedangkan refleksi terhadap sumbu Y, bayangannya itu menjadi min A, B.